Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren An-Nur sekaligus Ketua PC Muslimat NU Kota Bekasi, Ibunda yang mulia Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustazah Hajjah Siti Aisyah, mata'anallah tulah hayatiha wa nafa'ana bi'ulumiha, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat guru saya dan guru kita semua, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Hasan Basri, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Sofyan Junaidi Nur, para asatizah wal ustazat, juga Al-Mukarram Ustaz Rizki Tamami, alhamdulillah yang udah banyak memberikan ilmu kepada kita. Insyaallah mudah-mudahan guru-guru kita doakan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Khadimul Majlis Adinda Gus Haji Eri Mutawalli sekaligus Ketua Panitia, dan keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur semuanya, tim Marawis, masih semangat itu? 3 album lagi siap? Alhamdulillah, ini beliau ini yang pada bikin rame pengajian, alhamdulillah ya. Seluruh jamaah pengajian Selasa malam Rabu Pondok Pesantren An-Nur, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua seperti janji Nabi bahwa majelis ta'lim itu adalah taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kelak kita juga berkumpul di taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Oh iya, saya menyapa ini sahabat saya. Pertama Bapak Ustadz Agus Silah dari Mustika Jaya, dan Bapak Haji Imron SH MKN. Beliau ini notaris favorit saya karena bayarnya setengah harga. Jadi kalau ada yang urusan tanah sama beliau udah notarisnya tuh ya. Kalau urusan jual sama calo dulu biasanya. Ya. Terima kasih sudah sempetin datang kemari, bahkan bawa jamaah ibu-ibu tadi. Alhamdulillah, malam hari ini sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh pihak atas donasinya, baik berupa uang, tenaga, pikiran. Alhamdulillah dari pagi ini panitia udah pada lelah karena tadi ada sunatan massal. 13 anak disunat, bahkan ada yang udah rada gede tadi umur 14 tahun ya. Saya gua keder itu, ngapa belum sunat tuh bocah gitu ya. Alhamdulillah. Oh sekali lagi Bapak Dr. Kurniawan dan Bapak Haji Dr. Petir Soekardi, terima kasih semuanya dan para pembantunya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak bisa membalas apapun, saya cuma mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Sekali lagi hadirnya kita di sini bukan untuk saya, bukan untuk kita, tapi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi udah banyak kita dengar hikmah. Kalau saya lebih kepada bahwa tanggal 12 Rabiul Awal juga hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun banyak hikmahnya. Nanti kalau saya cerita, kalau mau nangis ya. Karena apa? Saya teringat riwayat mengatakan nanti kelak di akhir zaman di padang mahsyar itu ada gemuruh yang sangat keras. Itu ternyata api neraka naik ke atas. Padahal Rasulullah bilang api neraka itu gemuruhnya itu masih terdengar dalam jarak perjalanan 500 tahun. Dahsyatnya, tahu-tahu naik ngejar orang-orang termasuk kita. Kita mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Lalu Rasulullah bilang kepada api neraka, hai api neraka berhentilah. Tapi enggak mau berhenti. Akhirnya Rasulullah ngadu kepada malaikat Jibril alaihi salam. Lalu Jibril menyuruh Rasulullah untuk menyiram air neraka tersebut dengan segayung air. Dan ajibnya itu api neraka langsung mati. Sampai Rasulullah terheran-heran, ya Jibril, air apa ini? Sampai hanya segayung saja bisa memadamkan api neraka. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, itu air mata umatmu yang menangisi dosa-dosanya. Makanya Pak Bu, kita kalau lagi tahajud segala macam itu disuruh nangis. Kata Imam Syafi'i, kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Ya lu ambil GPU kayak apa, kayak lu borein mata lu tuh, ya itu. Atau lu bayangin kok laki lu kawin lagi, lu nangis gitu. Ya, itu yang akan memadamkan api neraka. Maka sejenak saya ingin bercerita tentang bagaimana sosok makhluk mulia ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya biasanya kalau cerita ini pasti nangis. Jadi dimulai saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada. Kita tahu ini haji perpisahan. Setelah wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, di mana 9 Zulhijjah adalah hari paling agung dalam satu tahun. Turun ayat Allah surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, telah aku cukupkan nikmat kepada kalian, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama kalian. Mendengar ayat ini turun, para sahabat bersorak-sorai bergembira. Syariat Islam sudah lengkap, perjuangan hampir 23 tahun telah selesai. Tapi ada satu sahabat yang justru menangis, sama sekali tidak bergembira, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat Nabi, sahabat paling senior. Ketika ditanya sama sahabat yang lain, hai Abu Bakar, kenapa engkau tidak bergembira? Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, bukan aku tidak bergembira dengan sempurnanya syariat Islam, tapi aku berpikir bahwa ketika syariat ini sudah selesai, berarti sebentar lagi Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sontak para sahabat semua terkejut dan tersadar. Oh iya ya. Maka sejak saat itu para sahabat tiap hari kumpul di rumah Sayyidina Abu Bakar, nangis bareng. Rasulullah pun mulai jatuh sakit. Perlu diketahui bahwa sebelum wafat Rasulullah itu sakit selama 18 hari. Saya pernah baca buku seorang dokter Jerman yang masuk Islam, namanya Jerry de Grey. Dia bilang, sepanjang hidup Rasulullah cuma 2 kali sakit Pak, dan dua-duanya sakit kepala. Kalau kita kan sakit kepala puyeng tiap hari ya. Token bunyi puyeng, bini cerewet puyeng, anak bader puyeng, laki genit puyeng. Ya, betul ya, tiap hari kita mah ya. Rasulullah cuma 2 kali sakit. Maka saat itu mendengar para sahabat sering berkumpul di rumah Sayyidina Abu Bakar bersedih atas peristiwa yang akan menimpa mereka, Rasulullah pun berusaha untuk menemui mereka. Di pertemuan tersebut Rasulullah pun tidak banyak bicara. Rasulullah lebih banyak memandangi sahabatnya satu persatu. Makin sedih ini sahabat melihat kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga waktunya tiba hari H 12 Rabiul Awal. Dulu belum ada tahunnya ya, karena belum ada tahun Hijriah.
Maka saat itu Allah memanggil dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Israil. Jibril, Israil, sini. Ada apa ya Allah? Pergilah kalian berdua ke rumah kekasihku. Tanya kepadanya, apakah beliau masih ingin bersama sahabat-sahabatnya di dunia, atau beliau ingin bertemu sahabat sejatinya di Ar-Rafiqil A'la. Bergegaslah kedua malaikat ini ingin bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan Jibril sampai enggak enaknya ngomong kepada Israil, Israil, lu aja ya yang kesono, gua kagak enak nyampeinnya. Siap bang, namanya mau komandan. Siap dan. Singkat cerita, bertamulah malaikat Israil ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam, assalamu alayka ya ahlan nubuwah. Keselamatan untukmu wahai penghulu dari segala kenabian dan kerasulan. Yang buka Siti Fatimah alaikassalam. Lalu Siti Fatimah bilang, maaf bapak, ayah saya sedang istirahat, beliau lagi sakit, nanti saja ya kembali lagi. Ditutup pintu. Lalu Rasulullah yang sedang tidur di kamar nanya sama Siti Fatimah, Fatimah itu siapa? Nabi itu salah satu keistimewaannya kalau tidur matanya doang, hatinya nggak tidur. Kalau kita kan kagak, kebluk ya. Rumah di samping musola, azan kagak kedengeran. Kalau kita, apa kata Rasulullah? Siapa itu Fatimah? Fatimah menjawab, ayah saya tidak kenal dengan orang tersebut, tapi sepertinya beliau berasal dari kampung kalau ngelihat pakaian. Apa kata Rasulullah? Bukain pintu Fatimah. Emang itu siapa ayah? Beliau adalah Hazimil Lazza, sang pemutus kenikmatan malaikat Israil. Bayangin Rasulullah lagi sakit, yang nyampe Israil pisan. Makanya bapak ibu namain anak cucu jangan Israil, maaf. Saya takut bapak lagi kena serangan jantung, istri bapak nungguin, terus istri bapak bilang, bang Israil nyampe no. Maksudnya cucunya. Lah kita kira sembuh apa kaget itu? Kaget. Singkat cerita, masuk ke dalam rumah bertemu Rasulullah. Rasulullah langsung nanya, Jibril mana? Israil tumben sendiri. Ada di langit pertama ya Rasulullah, lagi mantau. Suruh turun, turun. Komandan malaikat dipanggil Rasulullah turun. Lah orang sini timbang baju baru jadi RT dipanggil Ustadz kagak datang. Apa katanya? Ya Ustadz mah gak ada duitnya, katanya begitu. Walat RT yang begitu. Turun, singkat cerita Rasulullah nanya, kalian berdua mau ngapain? Ziarah atau tugas? Lalu malaikat Israil berkata, ya Rasulullah, maafkan kami. Kami diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepadamu, apakah engkau masih ingin bersama sahabat-sahabatmu di sini atau ingin bertemu sahabat sejatimu di Ar-Rafiqil A'la? Enak jadi nabi, Pak, Bu, jadi nabi dan Rasul enak kalau mau meninggal ditanjain, paham ditanjain? Ditawarin. Kalau saya yang ditawarin begitu, Ustadz mau sekarang apa entar-entaran? Entar-entaran aja. Ono aki-aki nenek-nenek yang udah pada tua bangka kagak mau ngaji, cabut-cabutin. Dia aja duluan pada, saya kata gitu. Untung Sersan Pipin udah tobat. Lalu Rasulullah dengan tegas mengatakan, aku ingin bertemu dengan sahabat sejatiku di Ar-Rafiqil A'la. Tapi sebelumnya aku ingin bertanya Jibril, apa hak aku setelah aku wafat? Jibril berkata, ya Rasulullah, saat ini pintu surga telah dibuka lebar-lebar.
Pintu neraka telah ditutup rapat-rapat dan bidadari sedang menunggu kedatanganmu di atas sana. Ya Allah Pak, kalau kita yang digituin bagaimana itu? Bagaimana Pak? Coba Pak, bidadari lagi nunggu di atas sana. Bini pakai nyolek, lu nggak ngapa-ngapa. Sono lo. Lah kita mau begitu, lebih lagi tungguin bidadari. Tuh. Tapi Rasulullah mendengar jawaban itu sama sekali tidak gembira, sama sekali tidak tersenyum. Malah wajah beliau masih menampakkan kegusaran. Apa kata Rasulullah? Jibril, bukan itu yang aku maksud. Yang aku tanya adalah bagaimana umatku setelah aku wafat. Ya Allah, mau meninggal, yang ditanya bukan bagaimana Fatimah, bukan bagaimana Aisyah, bukan bagaimana Abu Bakar, bagaimana umat. Lalu Jibril berkata, ya Rasulullah, aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surgaku tidak akan dimasuki oleh siapapun sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam. Kita beruntung menjadi umat Rasulullah. Mendengar jawaban itu Rasulullah langsung tersenyum dan berkata, wahai Israel, silakan laksanakan tugas Anda. Mulailah malaikat Israel melakukan prosesi sakaratul maut. Pak, Bu, perlu diketahui bahwa Rasulullah pun merasakan sakitnya sakaratul maut. Yang Rasulullah bilang sakitnya sakaratul maut itu seperti ditusuk 300 pedang dalam satu waktu. Bayangin, 300 pedang. Kita nginjek puntung rokok loncat Pak. Ibu keiris sakit nggak? Besok, lusa, kapanpun kita ngerasain sakaratul maut seperti tusukan 300 pedang. Sakit. Rasulullah merasakan sakit sampai Jibril tidak mau melihat wajahnya, ngelengos. Sampai Rasulullah nanya, Jibril, kenapa kau tidak mau menatapku? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, siapa sih yang sanggup melihat kekasih Allah sedang merasakan sakitnya sakaratul maut? Aku tidak sanggup. Dan Rasulullah berkata, wahai Israel, segini sakitkah? Iya Rasulullah. Padahal aku belum pernah melakukan ini terhadap makhluk manapun. Ini cara paling halus yang pernah aku lakukan, yang belum pernah aku lakukan. Seperti menarik sehelai rambut dari dalam tepung. Tapi Rasulullah tetap merasakan sakit. Dan ini epiknya. Ketika sedang merasakan sakit tersebut, Rasulullah berdoa kepada Allah, bukan minta diringankan. Tapi Rasulullah bilang, ya Allah, andai memang seperti ini sakitnya sakaratul maut, tolong timpakan semua sakitnya sakaratul maut semua umatku sekarang. Aku yang tanggung, ya Allah. Bayangkan, beliau tidak mau minta diringankan, tapi beliau minta akan siap menanggung sakitnya sakaratul maut kita semua. Tapi sayangnya doa beliau tidak semuanya dikabulkan oleh Allah. Ini salah satu doa beliau yang ditolak oleh Allah. Apa kata Allah? Ya Rasulullah, hai Muhammad, kau tanggung saja separuhnya sakit sakaratul maut umatmu. Jadi kapanpun kita merasakan sakitnya sakaratul maut, ingat, separuh sakitnya sudah ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih adakah di antara kita yang tidak mencintai beliau? Masih adakah di antara kita yang tidak mau mengikuti sunnah beliau? Masih adakah di antara kita yang mau ninggalin sholat, nggak mau belajar agama, nggak mau ngaji? Rasulullah sudah berkorban untuk kita. Makanya dalam Al-Quran, ayat yang paling disenangi oleh Rasulullah adalah dua ayat terakhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum
rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Para ulama menganjurkan kita sering-sering baca ayat ini dalam sholat karena Rasulullah sangat mencintai ayat ini. Lalu ketika suaranya sudah semakin melemah, Rasulullah mengisyaratkan kepada Sayyidina Ali untuk mendekatkan telinganya, dan beliau berbisik, ini pesan terakhir Rasulullah kepada kita. Beliau katakan, usikum bis salati wa ma malakat aymanukum. Ali, aku wasiatkan kepada kalian dan kaum muslimin, pertama jaga sholat, yang kedua berbuat baiklah kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kalian. Siapa? Pertama keluarga, istri dan anak-anak. Yang kedua, kita punya bawahan, karyawan, pembantu, apapun itu kita harus betul-betul memberikan hak mereka. Rasulullah berpesan, jaga sholat, jaga amanah, karena dua hal ini yang paling memang sering kita selewengkan. Na'udzubillah. Lalu ditarikan nafas terakhir, beliau mengucap, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Selesai sudah hidup manusia terbaik, makhluk paling mulia, meninggalkan dunia dalam keadaan berkeluh kesah, memikirkan kita semua. Sahabat langsung geger, gempar kota Mekah, maaf kota Madinah, gempar karena satu umat Islam sudah sangat banyak. Di tengah kesedihan para sahabat, Sayyidina Umar radhiyallahu an keluar dari rumah melihat para sahabat menangis. Umar berkata, kenapa kalian bersedih? Para sahabat mengatakan, Umar, Rasulullah telah wafat. Apa kata Sayyidina Umar yang memang terkenal tegas? Apa kata beliau? Sekali lagi kamu ucapkan Nabi Muhammad telah wafat, aku tebas leher. Beliau tidak percaya. Sahabat nggak ada yang berani ngomong kalau beliau udah ngomong. Sampai kemudian naiklah Sayyidina Abu Bakar ke atas mimbar. Beliau langsung berkata, man kana yu'minu bi Muhammadin fa innahu qad mat wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa innahu hayyun la yamut. Siapapun yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad telah wafat, karena beliau adalah manusia biasa. Tapi siapapun yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah selalu hidup dan tidak akan pernah mati. Baru Umar tersadar, menangis sejadi-jadinya, menangisi kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia terbaik, sahabat terbaik, guru terbaik, makhluk paling mulia yang tidak ada duanya. Al-Quran berjalan. Pribadi yang begitu agung, bahkan sepanjang hidupnya beliau tidak pernah berbohong, telah wafat. Singkat cerita, setelah wafat, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berdiri di samping makam beliau dan menguntaikan beberapa bait syair yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Beliau katakan, ya man lam yalbasil harir, wahai manusia yang sepanjang hidupnya tidak pernah punya pakaian yang bagus. Pak, Bu, Rasulullah punya baju kasar. Bahkan sahabat ada yang pernah menghitung bajunya Nabi, tambelannya ada 11. Bayangin, kita baju ketek robek aja kagak mau make. Ya,
Wa ya man lam yanam 'alal furushil wasir. Wahai manusia yang sepanjang hidupnya tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Rasulullah dikatakan oleh Siti Aisyah, Rasulullah kalau tidur pipi kanannya ngejeplak tikar. Rasulullah enggak punya kasur. Wa ya man kharaja minad dunya wa lam yashba' batnahu khubzus syair. Wahai manusia yang sampai akhir hayatnya perutnya tidak pernah terisi dengan kenyang. Seringkali para sahabat nangguin Nabi perutnya diikat sama batu karena menahan lapar. Wa ya man ikhtaral hasir 'alas sarir. Wahai manusia yang lebih memilih bersimpu di atas sejadah dibanding enak-enakan tidur di atas kasur. Wa ya man lam yanam tulal layali min khawfis sa'ir. Wahai manusia yang sepanjang hidupnya tidak pernah tidur di tengah malam karena takut dengan neraka. Itulah gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah cukup kita bahas. Mudah-mudahan hadirnya di sini, saya tadi katakan silakan mau nangis-nangis, itu akan insya Allah kita bersaksi, ya Allah, ini air mata kecintaan kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kita akan diberikan asy-syafa'atul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, keberkahan dunia dan akhirat. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Rasulullah kenali kita sebagai umatnya dan yang akan dicatat sebagai orang-orang yang akan menerima asy-syafa'atul uzma. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah makin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dibukakan pintu taubatan nasuha sebelum ajal kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Kiai Haji Mumtaz Mukhtar Imam memberikan mauizah hasanah yang begitu dalam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk menyempurnakan acara ini kita ikuti pembacaan doa. Doa pertama insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Hasan Basri, dan doa yang kedua disampaikan Kiai Haji Sofyan Junaidi Nur. Namun kami informasikan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai nomor door flash ada di dalam kotak. Jangan kemana-mana dulu, nanti ada